akan menawar. Paham? Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Wujudkan dalam hidup. Dia nggak nawar. Itu ada ribanya sedikit. Bukan. Dia berusaha lepas dari itu. Pelan-pelan lepas. Dengan solusi. Awas, saya sering sampaikan gini ya. Kalau antum ingin menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban, kaidahnya dipakai. La yukallifullahu nafsan illa. Kaidah ini terapkan dalam prakteknya. Pelan-pelan, melangkah. Ini saya sering perhatikan banyak orang yang ekstrim. Mengerjakan kewajiban, langsung kerjakan sewajib-wajibnya. Kaidahnya nggak dipakai. Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pengen tahajud. Berapa tahajud yang sunnah? 11. Langsung 11. Padahal kata Nabi, ketika akan mengerjakan seperti ini, hadis Muslim hadis 749. 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, salatul laili mathna. Kalau ingin salat malam, kerjakan dulu dua, tambah lagi, enak tambah lagi. Wa idza khasyya ahadukumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Kalau khawatir fajar akan datang, cukupkan dengan 1 rakaat witir, 1 witir. Kenapa ada kalimat khawatir fajar datang? Mungkin antum belum pernah tahajud, bangunnya menjelang fajar. Subuh jam berapa sekarang? 4.20. Ya Allah, bangunkan saya tahajud ya Allah. Hamba ingin tahajud, hamba jarang tahajud. Pengen ya Allah. Begitu bangun jam 4. Antum kamar mandi dulu, macam-macam, 10 menit di situ. Tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi, maka jangan paksakan 10 menit. Sunnah Nabi 11 rakaat. Masya Allah, 11 rakaat 10 menit. Allahu Akbar. Tidak, maksudnya apa? Ambil tahapan ini, baru melangkah tahajud 2 rakaat dulu. Mungkin bangun terlambat, tutup witir 1 rakaat. Yang kedua, bisa bangun jam 3. Alhamdulillah ya Allah, bangun jam 3. Tapi selama hidup, antum belum pernah tahajud bisa. Baru akan memulai, baru mau hijrah, ingin tahajud malamnya. Jangan paksakan 11 juga. Mulai 2, itu pun yang pendek-pendek dulu. Quran surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacakan yang ringan-ringan dulu. Kalau baca ad-duha, baca ad-duha. Al-ikhlas, baca al-ikhlas. Ya, maaf, al-falak, baca al-falak. Gak apa-apa, 2 rakaat. Begitu sudah enak, tutup witir 1 rakaat. Besoknya 2 rakaat lagi. Kok malu sama Allah, masa 2 rakaat. Tambah lagi besoknya 2 rakaat, 4 rakaat. Witir 1 rakaat. Besoknya naik lagi 6 rakaat. Sampai 10 rakaat, witir 1 rakaat. Atau 8 rakaat, witir 3 rakaat, 11 rakaat. Enak bawaannya. Bangun jam 3, sholat 11 rakaat, sudah merasa capek, 3:30 tiduran, bangun jam 6. Ya, sama. Ya, awas hati-hati. Nah, sekarang saya mau kembalikan. Bangkit dari sujud, Rabbil firli. Orang yang taat mutlak kepada Allah. Dan dia berikhtiar sesuai kemampuan dia. Berusaha menaati, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Antum nih yang hijrah-hijrah juga, tolong, hukumnya dipakai ya. Nah ini tolong ustadz-ustadznya dibantu ini, jangan disuruh hijrah ditinggalin gitu kan. Itu bahaya juga. Ya, ulama itu punya tahapan, antum punya pekerjaan, agak kurang baik. Bagaimana keluar dari situ? Kata para ulama fikih, sebelum keluar, karena ada hajat daruriyah yang sangat dibutuhkan, antum sambil mencari pekerjaan lain dulu. Sambil nyari, ini diturunkan tensinya, turunkan kadarnya, cari yang lain. Begitu mendapatkan, baru antum pindah seketika. Itu tahapan hijrah begitu. Ini kadang-kadang saya suka khawatir, kasihan saya. Ada orang suruh hijrah, suruh keluar seketika. Dia belum menemukan apa-apa. Begitu keluar, dia tidak siap. Hancur hidupnya dan tidak diberikan bimbingan. Begitu tidak diberikan bimbingan, ada fitnah pada agama. Tuh kan, mengerjakan begini, ekstrim, jadi rugi kan. Akhirnya hidupnya juga tertinggal, keadaan hancur, ada yang rumah tangganya sampai pisah, ada yang berantakan, ada yang macam-macam. Itu bukan hijrah namanya. Antum belajar fikih dulu. Makanya saya ajak guru-guru coba pahamkan muridnya. Kalau murid ingin diajak berubah, tolong bimbing. Jangan dibiarkan, ini pindah begini jadi kesulitan hidupnya. Bukan begitu cara mengamalkan agama teman-teman, ada kaidah. Antum kalau belum paham kaidah, tanyakan. Jangan paksakan diri sehingga antum jatuh dalam hal yang tidak menyenangkan di situ. Dan hijrah itu bukan merubah tampilan. Bukan merubah panggilan pula. Saya mau hijrah, panggil saya akhi. Akhi itu saudaraku. Itu sama aja bahasa Arabnya akhi. Saudariku bahasa Arabnya ukhti. Ya, jadi bukan pindah jadi hijrah antum jadi ikhwan. Dari dulu juga antum ikhwan. Antum ikhwan. Anti akhwat. Jadi sama nilainya segitu. Ini bukan merubah panggilan, bukan merubah sesuatu, tapi merubah nilai. Ya? Rabbil firli. Ya Allah, mohon ampuni aku. Anugerah pertama yang Allah berikan pada orang yang sering mutlak mengikuti ketaatan pada Allah. Saya ingin berhijrah. Saya ingin taat pada Allah. Kapan lagi hidup saya berubah? Kapan lagi saya bisa meraih surga saya? Saya ingin berubah. Begitu Anda berubah, sering Anda sujud pada Allah,
maka yang pertama Allah berikan pada hamba itu adalah ampunan darinya dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Saya ulang, kalau Anda ingin berubah hidupnya taat pada Allah, digambarkan dalam sujud dalam salat, maka Allah akan angkat derajat Anda di hadapan Allah. Ingat, kalau Allah mengangkat derajat seseorang, bukan dunia yang pertama kali diberikan, tapi ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Anda pilih mana? Dapat dunia tapi dosa tidak diampuni, atau dapat ampunan dosa, dunia tidak diberikan? Pilih mana? Tidak ada pilihan lain, nawar dia. Ya kan? Gini, hukum Allah ketika memberikan ampunan dari dosa, pasti dunia akan diberikan. Mustahil Allah nggak berikan dunia. Tapi yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu, ampunan dari dosa-dosanya. Makanya kalau ada seseorang rajin sujud kepada Allah, mulai ingin pindah, kerjanya ditata lagi, rumah tangga ditata lagi, yang halal diberikan, yang haram dikeluarkan, yang baik-baik ada di rumah, acara tidak baik buang dari rumah, majalah tidak baik buang dari rumah, gambar yang kurang baik buang dari rumah, yang baik-baik munculkan ke rumah. Begitu dirubah ini semua, ada yang baik-baik, yang pertama Allah berikan, lihat hukumnya, ampunan dari dosa-dosanya. Dari mana tahunya ini Ustaz? Buka Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 222 di ujungnya. Sudah? Kemudian kaidah itu nanti ditafsirkan oleh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Tafsirnya ada di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 31. Sudah? Baik. Kemudian hijrahnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Hijrahnya ada di Quran surah keempat ayat 100. Perhatikan kaidahnya, saya bacakan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada ayatnya? Innallaha, sungguh Allah itu yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang taubat. Dikala antum bertobat, antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Sekarang lihat kaidah cinta. Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa kaidah yang diberikan? Pindah ke Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Makannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang lihat, yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, Allah mencintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Kaidah cinta dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ampunan dosa. Dan di antara yang dicintai oleh Allah ketika seorang hamba amat kemudian taat pada perintah-perintahnya. Anda menaati Allah, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Anda bertobat, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Ketika cinta diturunkan, ampunan diberikan. Karena itu ketika Anda sujud, itu gambaran komitmen Anda untuk semakin taat kepada Allah. Begitu Anda taat, diangkat oleh Allah. Mau minta apa? Dibimbing bacaannya oleh Nabi. Daripada minta yang lain-lain, minta istighfar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Makanya ketika Anda baca kalimat Rabbighfirli, lihat baik-baik. Saya sarankan daripada membaca yang Allahumma, itu pun boleh. Tapi akan lebih baik menggunakan kalimat Rabbi. Rabbighfirli. Karena kalimat Rabbun lebih tajam. Satu, lebih cepat. Yang kedua, langsung menyentuh pada nama Allahnya. Ya Allah, Engkau yang tahu tentang saya. Engkau yang merawat saya. Saya merasa, ya Allah, selama hidup ini banyak dosa. Mata saya banyak salah lihat. Telinga saya banyak salah dengar. Lisan saya banyak salah bicara. Kaki saya salah melangkah. Tapi saya hamba-Mu, ya Allah. Engkau yang menjanjikan ampunan pada saya. Engkau yang menjanjikan pulang dengan penuh ketenangan. Engkau yang mengantarkan surga. Engkau yang memberikan kabar gembira. Saya sudah bersujud kepadamu, ya Rabb. Kalau dalam masa akhir hidup ini belum Engkau ampuni juga, saya memohon kepadamu, Rabbighfirli, Allah ampuni saya, ya Allah. Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat Rabbighfirli, bayangkan dosa-dosa Anda. Begitu cara bacanya. Bukan cuma dibaca. Kalau cuma baca anak kecil juga bisa. Apa bedanya Anda dengan anak usia 5 tahun? Anak 5 tahun belum balik, dia baca Rabbighfirli. Apa yang mau diampuni dari dia? Belum ada taklif. Belum ada dosa yang dituliskan. Jadi kalau anak kecil salah, nggak akan dihitung. Tapi kalau Anda 50 tahun salah, jadi hitungan di situ. Jangan cuma pandai mengurus hitungan dunia. Keuntungan Anda hitung sekian-sekian. Dosa Anda hitung tuh. Berapa dari mulai balik sampai hari ini? Dosa pada orang tua, dosa pada tetangga, dosa dari mata sampai dengan ujung kaki. Berapa Anda kumpulkan? Dan hebatnya Anda merasa masih banyak dosa, tapi Anda pengen masuk surga. Kan aneh. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Pertanyaan saya, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangannya.
Siapa yang banyak dosanya angkat tangannya? Tuh. Aneh. Merasa banyak dosa, ingin masuk surga. Sedangkan kaidah masuk surga itu dosanya minim, amal solehnya naik, amal salah hilang. Begitu amal solehnya naik, amal salah hilang, baru peluang surga terbuka. Bagaimana cara menghapuskan amal salah supaya amal soleh naik? Rabbil firli. Dan orang yang diampuni dosanya, kaidah tobat itu, ketika dia mengatakan, ya Allah ampuni saya, kaidah tobat ketika dia mengakui dosanya. Bukankah tobat mengatakan, lihat baik-baik, akui, sesali, janji untuk meninggalkan. Itu tobat. Jadi begitu Anda mengatakan, Rabbighfirli, Anda akui saya salah ini ya Allah. Ya Rabb saya dosa, ya Allah ampuni saya. Ya Allah sekalipun ini salat terakhir dalam hidup saya. Dan mungkin sujud selanjutnya saya akan wafat dalam sujud, mohon wafatkan saya dengan ampunan darimu ya Allah.